Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi network layer. Kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Iqbal Riyadi, Raffi Lasari, dan saya sendiri, yaitu Pratiwi Nur A. Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama di latar belakang, perkembangan teknologi komunikasi data mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 dekade terakhir. Mobilitas perangkat, penggunaan aplikasi real-time, komputer awan atau cloud computing, serta Internet of Things, yaitu IoT, membuat jaringan semakin kompleks, dinamis, dan membutuhkan pengelolaan data yang lebih cerdas. Pada dasarnya, semua proses pertukaran data dalam jaringan global tidak dapat dipisahkan dari keberadaan network layer atau lapisan jaringan. Network layer merupakan lapisan ketiga dalam model OSI yang berperan untuk memastikan bahwa paket data dapat berjalan dari satu titik ke titik lainnya, bahkan jika kedua titik berada pada jaringan berbeda. Pada model TCP atau IP, fungsi network layer ini diimplementasikan khusus melalui internet layer yang menjadi tulang punggung dari hubungan antar internet atau internet working. Peran network layer semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan routing adaptif, penggunaan IPv6, otomatisasi jalur, serta tuntutan keamanan jaringan yang lebih ketat. Dengan perkembangan seperti 5G, SDN, NVP, cloud-based routing, dan security-driven routing, network layer telah mengalami inovasi besar dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap lapisan ini sangat diperlukan bagi mahasiswa dan praktisi yang menekuni bidang komunikasi data. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, yang kedua itu landasan teori. Yang pertama, model OSI. Model OSI terdiri dari 7 lapisan. Network layer berada di lapisan ketiga, di atas data link layer, dan di bawah transport layer. Fungsi utamanya adalah mengelola pengamatan, logis, dan routing. Yang kedua, model TCP atau IP. Model TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama yaitu application. Yang kedua, transport. Yang ketiga, internet. Dan yang terakhir, network access. Yang ketiga, landasan teori. Yang pertama, pengertian network layer. Network layer adalah lapisan yang menangani pengiriman paket dari satu jaringan ke jaringan lain. Jika dua perangkat berada dalam jaringan berbeda, network layer mematikan paket data tetap dapat dikirim melalui router di sepanjang jalur. Nah, yang kedua, tujuan network layer. Poin pertama, mengatur pengalaman logis dalam kurung IP. Poin 2, menentukan rute terbaik dalam kurung routing. Poin 3, mengirim paket antar jaringan dalam kurung forwarding. Poin 4, mengelola fragmentasi paket jika ukuran data terlalu besar. Yang ketiga, yang keempat, fungsi dan tugas network layer. Poin 1, logical addressing, dalam kurung pengalamatan logis. Setiap perangkat diberi alamat IP atau Internet Protocol. Ada 2 jenis alamat IP. Yang pertama, IPv4 dalam kurun 32 bit. Yang kedua, IPv6 dalam kurung 128 bit. Pengalamatan ini memungkinkan perangkat dikenal di jaringan global. Yang kedua, routing.
Routing adalah proses menentukan jalur terbaik agar paket mencapai tujuan. Router membaca alamat IP tujuan dan memutuskan kemana paket harus diteruskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratila Sari. Mekanisme kerja network. Proses pengiriman paket. Data dibuat oleh aplikasi, transport layer membuat segmen, network layer mendapatkan header IP, router membaca header IP, paket dikirim menuju tujuan melalui beberapa hop. Table routing. Router menyimpan informasi jalur dalam tabel routing. Informasi meliputi alamat tujuan, next hop, metrik, interface keluar. Algoritma routing. Distance vector, yaitu menghitung jarak. Link state, menganalisis status semua link jaringan. Path vector, digunakan BGP untuk routing global. NAT, Network Address Translation, digunakan untuk mengatasi keterbatasan IPv4. Tugas NAT, menerjemahkan IP private menjadi IP public, meningkatkan keamanan jaringan. Peran network layer pada komunikasi data. Yang pertama, penghubung antara jaringan. Tanpa network layer, jaringan yang berbeda tidak dapat saling terhubung. Internet ada karena network layer menjadi fondasi komunikasi global. Yang kedua, mendukung skalabilitas. Network layer memungkinkan jaringan tumbuh menjadi ribuan hingga jutaan perangkat. Yang ketiga, menjamin efisiensi jaringan. Routing memastikan bahwa setiap paket melalui jalur paling efisien. Yang keempat, penyediaan QoS, yaitu Quality of Service. Network layer dapat memberikan prioritas untuk paket tertentu seperti video, suara, dan data real time. Yang kelima, mendukung keamanan dengan teknologi seperti IPsec. Network layer dapat melindungi data selama transmisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pratiwi. Adapun kesimpulan dari network layer ini pada materi ini yaitu network layer merupakan komponen penting dalam model OSI dan TCP atau IP karena menangani pengamatan logis, routing, forwarding, dan fragmentasi. Lapisan ini memastikan bahwa paket data dapat dikirim antar jaringan meskipun melalui banyak router dan jalur berbeda. Protokol seperti IP, IGMP, dan IPsec membentuk dasar komunikasi di internet. Tanpa network layer, proses komunikasi global tidak dapat berjalan. Dengan memahami network layer, mahasiswa dapat mengerti bagaimana jaringan berfungsi secara teknis dan bagaimana data ditransmisikan dalam skala kecil maupun besar. Sekian yang kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Mewakili kelompok 3, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.